Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Zatiara Ayu. Saya Ciara Malfa Aziza. Saat ini kita berada di Panti Rodiyatul Jannah. Kita sedang survei buat kegiatan kita minggu depan. Ya, tungguin ya guys. Nah, ini untuk masjid yang ada di Panti Rodiyatul Jannah. Selanjutnya di sebelah sini ada asrama untuk wanita. Selanjutnya di atas masjid dan hingga sebelah sana adalah asrama untuk prianya. Lalu untuk di depan ada kantor untuk pantinya. Biasanya dipanggil jihad. Nah, kajian di sini gak sendirian aja nih, kajian juga bawa teman-temannya kajian. Mau perkenalan mulai dari yang sebelah sini dulu atau sebelah sini dulu? Sebelah sini, yang ini. Mau kenalan sama yang ini ya? Baik. Halo semua. Perkenalan sama aku Ciara. Bisa dipanggil Kak Cia. Kelas berapa nih kalau boleh tahu? 2. Oh, kelas 2. Sebelahnya namanya siapa? Aman. Aman ya. Nah, kelasnya berapa nih? Kelas 1. Oh, kelas 1. Oke, umur berapa nih kalau boleh tahu? 7. Umur 7. Untuk menghadap perjalanan haji. Pasca peristiwa kenabian, keadaan kaum muslimin di Mekah sungguh memprihatinkan. Tekanan dari kaum Quraisy yang menolak dakwah Nabi Muhammad agar keluar dari siksaan yang pedih ini. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisyaratkan untuk hijrah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Tepuk dulu. Tepuk dulu. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk dulu. Oke. Yang baik hati dan adil. Nah, ketika sekelompok orang muslim itu yang aktif dan bisa jawab itu dapat hadiah ya. Jadi Manca, Katia, Kajuan sama Kak Jamal ada sedikit bimbingan buat kalian semuanya. Tetapi nanti dibagikannya dari Ibu Panti, ya. Nanti dibagikan oleh Ibu Pantinya. Oke. Baik. Boleh tahu Ibu untuk latar belakang dan sejak kapan berdirinya panti itu bisa diceritakan? Iya, awal berdirinya panti pada tahun 1992. Awalnya itu tidak langsung banyak, jadi hanya 1 atau 3 anak yang tinggal di sini. Dan dulu belum selebar ini, belum seluas ini, masih hanya 1 kamar. Kita dapat wakaf dari Pak Fauzi yang alamat di sebelah. Alhamdulillah, terus kemudian kita bisa membeli sampai los ke belakang. Di tahun
2001 kita sudah mempunyai sendiri gitu. Bukan hanya panti asuhan, kita juga ada TK, SD dan SMP di sini. Jadi untuk adik-adik sekolahnya ada di asrama semua. Adik-adik juga yang di sini tinggalnya di asrama semua. Jadi kita tidak ada yang tinggal di luar gitu. Jadi kita hanya membiayai yang ada di asrama. Gitu. Itu yang di sini hanya SD, SMP atau SMA-nya juga? TK, SD, SMP itu sekolahnya di sini. Kalau SMA kita sekolahnya di luar. Kalau adik-adiknya mulai TK, SD, SMP sampai kuliah ada di sini. Nggih. Untuk jumlah keseluruhan panti sekitar Jumlah keseluruhan dari yang kecil sampai yang kuliah tadi itu ada 53. Nggih. Tapi yang terhitung di kita kan ada yang dari dinas sosial itu terhitung cuma 49. Karena kan ada batasan usia sampai 18 tahun gitu. Selain itu udah nggak ini ya, udah nggak termasuk di sini. Tapi Tetap tinggal di sini. Nggih. tapi tidak tercatat aja. Tidak tercatat nggih. Kita kan sudah terakreditasi. Ya tahun ini terakreditasi tapi masih belum keluar nilainya. Nggih, karena baru bulan kemarin kita melakukan akreditasi. Kalau yang sebelumnya kita akreditasi B. Tuh. Yang terakhir untuk tujuan atau fokus utama dari Panti Rodiatul Jannah. Fokus utama kita membantu adik-adik yang tidak mampu, termasuk adik-adik yatim maupun ada yang non yatim juga. Tapi orang tuanya broken home, pisah. Gitu. Tujuan utama kita membantu, memang kita membantu, bukan hanya membantu masalah keuangan juga, kita juga membantu adik-adik dalam untuk keterampilan. Jadi adik-adik di sini sudah banyak keterampilannya di sini, termasuk ekstra ada banjari, ada silat, ada drum band, terus ekstra tari itu ada sendiri. Kita sudah banyak memenangkan lomba-lomba itu. Ini tahun ini aja yang di situ, tahun ini aja. Kita seringnya lomba di DTC. Oh, DTC. Ya, kemarin kita juara 2 tingkat Jawa Timur di Sidoarjo. Nggih, paduan suara. Jadi itu khusus adik-adik sendiri yang kecil-kecil itu. Harapan kedepannya untuk Panti asuhan ini, harapannya adik-adik bisa sukses dunia maupun akhiratnya, keluar dari sini bisa bermasyarakat, dan mereka juga mendapatkan tidak ada perbandingan status sosial. Kayak kan kalau dari pondok dengan dari panti itu kelihatannya lain, maaf nggih, kelihatannya lain. Makanya kita backgroundnya kita ganti panti asuhan dan pondok pesantren. Jadi panti asuhan kita menggunakan metode pondok pesantren, termasuk ngaji. Jadi adik-adik ini ada yang takfid, ada program takfid, gitu. Jadi Sekolahnya ada program takfidnya. pantinya. Oh, benar. Pantinya. Kalau sekolah itu hanya ngaji, TPA saja. Tapi kalau di panti adik-adik ada takfid. Tapi kita adik-adik takfidnya itu nggak mulai juz 1, juz 2 mboten. Juz 30, juz amma selesai langsung Waqiah, Yasin, Ar-Rahman. Jadi surat-surat pilihan yang harus mereka hafal, termasuk doanya sekalian. Kalau misalnya kesusahannya dalam mengurus anak-anak di panti ini apa ya? Kesusahannya anak-anak memang dia berangkat dari rumah. Itu kan nggak seperti anak-anak yang mau berangkat memang niat ke pondok. Kalau anak-anak niat ke pondok itu kan dari rumah dia sudah diajari dasarannya. Kalau anak panti ini dari rumah ya udah pindah gitu aja. Susahnya itu, jadi kita harus mulai dari nol. Yang awalnya anaknya bandel banget, gimana cara kita supaya mereka bisa bergaul dengan satu sama yang lain. Karena anak-anak kasurnya tidak satu-satu, langsung los tidur jadi satu. Jadi kasurnya itu panjang, bertingkat. Yang perempuan bertingkat, kalau yang laki-laki tidak bertingkat, hanya bawah saja satu. Gitu. Terima kasih ya, Bu. Nggih. Terima kasih Sama-sama, atas waktunya. nggih.